Halo teman-teman, semuanya apa kabar? Saya yakin semuanya sehat-sehat saja. Nah, sesuai yang saya janjikan bahwa saya akan membagikan video book tentang cara membangun bisnis online. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana teman-teman bisa membangun bisnis online dengan modal yang minim, tapi profitnya yang maksimal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bahas dulu mengenai namanya penghasilan. Ngomong-ngomong tentang penghasilan, penghasilan ternyata ada 3 tipe loh. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya active income, yang kedua passive income, yang ketiga adalah massive income. Nah, ketiga tipe ini beda-beda pola kerjanya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Nah, apa sih itu active income? Nah, active income itu adalah pola kerja yang pada umumnya, yang rata-rata orang lakukan. Jadi mungkin 95% orang di Indonesia melakukan pola kerja seperti ini. Nah, pola kerjanya adalah bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Tentu mendapat penghasilan. Nah, tapi dengan pola kerja dengan seperti ini punya resikonya. Ya, resikonya adalah ketika kita ingin dapat penghasilan, kita harus membatar waktu dengan uang atau membatar waktu dengan penghasilan. Katakanlah Anda sebagai karyawan yang kerjanya 9 to 5, jam 9 sampai jam 5. Nah, kerja jam 9 sampai jam 5, kalau misalkan Anda mau dapat penghasilan lagi, Anda lembur, kerjanya makin malam lagi. Artinya ya semakin kita menggunakan waktu kita bekerja untuk mendapat penghasilan, semakin kurang juga waktu kita. Contoh mungkin kita sebagai seorang dokter. Nah, Anda sebagai seorang dokter, Anda praktek di klinik Anda. Nah, prakteknya bukanya dari jam 9 sampai jam 5. Pasiennya mungkin ramai. Tapi masalahnya kalau misalkan ketika suatu saat nanti kita nggak bisa bekerja lagi, tentu kita bekerja ada umurnya. Ada faktor usia atau sesuatu terjadi dengan kita. Kita nggak bisa bekerja lagi, penghasilan kita akan ikutan berhenti. Nah, di active income inilah kekurangannya adalah kita harus membatar waktu dengan uang. Makanya banyak sekali orang yang sibuk bekerja, tapi uangnya ada. Tapi ada juga teman saya yang waktunya bebas banget, tapi nggak punya uangnya. Nah, jadi kalau di sini ini kita bekerja penghasilan, active income ini adalah Anda membatar waktu dengan uang. Salah nggak? Nggak salah. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan Anda bekerja? Kalau ada yang lebih baik, kenapa memilih yang namanya active income? Nah, yang kedua saya akan membahas namanya passive income. Passive income di mana di sini pola kerjanya ada kita bekerja untuk membangun aset. Aset ini untuk mendapatkan penghasilan. Bedanya adalah ketika kita bangun aset, ketika aset kita jadi, kita akan memperoleh penghasilan pasif. Ya, penghasilan pasif itu artinya bukan kita diam-diam doang lalu dapat duit, enggak. Tapi pasif income di sini adalah kita punya pilihan waktu untuk bekerja. Nah, mungkin kalau misalnya kita sebagai seorang karyawan harus bangun pagi, pulang sore karena nggak punya pilihan. Tapi kalau punya aset, kita bisa punya pilihan. Ya, contohnya misalkan begini. Ya, mungkin teman-teman tahu semua yang namanya McD. Nah, McD itu pemilik McD-nya sama karyawannya kira-kira lebih sering masuk ke restorannya pemiliknya apa karyawannya? Tentu karyawannya. Yang ngitung-ngitung kasir, pemiliknya apa karyawannya? Tentu karyawannya. Yang goreng-goreng ayam, kentang, bikin burger, pemiliknya apa karyawannya? Tentu karyawannya. Tetapi yang makin kaya, pemiliknya apa karyawannya? Tentu pemiliknya dong. Nah, pemilik dari McD itu dia sadar akan konsep aset. Nah, jadi hari ini saya akan membahas gimana caranya teman-teman nanti ketika mengembangkan bisnis online itu berpotensi untuk penghasilan pasif. Nah, yang ketiga itu namanya massive income. Massive income ini adalah terdiri dari orang main properti, main saham, dan lain-lain. Nah, ini yang sekali transaksinya besar dapatnya. Ya, jadi di sini kalau mau main di passive income, ya Anda harus benar-benar punya modal yang sangat-sangat besar sekali. Ya, kalau disuruh pilih, pilih mana? Aktif, pasif, apa masif? Nah, kalau saya lebih pilih passive income. Ya, passive income. Kalau massive income, ya Anda perlu modal yang besar. Bagaimana kalau misalkan teman-teman bukan dari keluarga yang
bermodal besar. Nah, Anda bisa pilih passive income menjadi salah satu alternatifnya. Nah, pertanyaannya butuh berapa lama waktu kita untuk mencapai sukses? Nah, kita lihat dulu. Warren Buffett butuh waktu 35 tahun sampai 40 tahun untuk menjadi orang kaya di dunia. Ya, Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dan dia kaya dari bisnis yang namanya trading. Nah, ada lagi Bill Gates. Bill Gates adalah pemilik dari perusahaan Microsoft. Ya, berapa tahun kebelakang ini dia dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia. Nah, Bill Gates, berapa lama sih Bill Gates bisa waktu sukses? Ternyata Bill Gates butuh waktu sekitar 25 tahun untuk menjadi orang terkaya di dunia. Nah, yang menariknya ada salah satu public figure ya yang masih muda, ya kan? Nah, di sini adalah Mark Zuckerberg. Dia adalah owner dari pendiri Facebook. Ya, jadi mana pemilik Facebook ini dia bangun Facebooknya di usia 19 tahun dan di usia 23 tahun menjadi orang terkaya di dunia. Dan bahkan Mark Zuckerberg dinobatkan menjadi 20 besar orang terkaya di dunia. Nah, coba kita ambil benang merahnya. Warren Buffett butuh waktu 40 tahun untuk jadi orang kaya, Bill Gates butuh waktu 25 tahun jadi orang kaya, Mark Zuckerberg butuh waktu hanya 4 tahun untuk jadi orang terkaya di dunia. Artinya apa? Artinya adalah perkembangan zaman ini berubah. Dan tren juga berubah juga. Dan pola kita mendapatkan penghasilan harus ikutan berubah juga untuk mencapai percepatan sukses. Nah, kita lihat perkembangan zaman itu sudah berubah. Kalau misalnya Anda mungkin tahu ini namanya pager. Ya, zaman dulu kalau saya buat janji sama guru les saya, nah saya ngonteknya itu ke pager. Pager ini hanya bisa menerima pesan, tapi pemilik pagernya nggak bisa ngebalas, hanya bisa menerima pesan. Nah, kalau saya yakin Anda kalau misalkan ditawarkan peluang bisnis, bisnisnya apa? Bikin pager, ya kan? Pasti belum buka, udah tutup duluan. Karena udah nggak ada sama sekali orang yang berbisnis pager. Nah, di sini ada wartel. Ya, wartel zaman tahun 90-an sampai tahun 2000-an ada bisnis yang sangat menjanjikan. Karena kenapa? Karena zaman dulu pemilik orang punya handphone itu adalah orang-orang kaya, orang-orang dewasa, orang-orang yang berbisnis, ya. Jadi itu barang-barang mahal. Kan? Makanya orang dulu jadi nggak punya handphone, jadi kalau telepon ke wartel. Ya, ketimbang ke telepon rumah. Telepon murah rumah mungkin ada yang lebih mahal, ada yang nggak punya telepon, mereka teleponnya di wartel. Jadi dulu tuh kalau misalkan telepon di wartel tuh sampai ngantri gitu ya. Nah, saya yakin kalau teman-teman diajak bisnis wartel pasti nggak mau juga. Karena kenapa? Karena zaman itu sudah berubah. Dari bisnis wartel sekarang sudah nggak laku lagi bisnis wartel ini. Ya, nah kita lihat juga. Nah, di sini ada memory card. Memory card tahun 1956 dengan kapasitas 5 MB itu harganya 120.000 US, hampir 1,5 miliar. Nah, sedangkan di tahun 2013 SanDisk Ultra mengeluarkan micro ya 64 GB yang kapasitasnya 12.000 kali lipat dengan harga 60 US dollar. Artinya apa? Artinya perkembangan zaman sudah banyak berubah. Dan pola kita nyari uang juga harus berubah. Dan tren dalam mencari penghasilan harus ikutan berubah juga. Nah, tren yang sedang semarak sekali adalah tren bisnis online. Nah, pertanyaannya di mana kita berdiri sekarang? Waktu dan tren sudah semakin terus-terusan berubah. Karena kenapa? Karena kenaikan harga dan kebutuhan. Jadi dari tahun 2007 sampai tahun 2015 ya. Nah, di situ udah tidak heran lagi yang namanya orang itu sudah punya double income, triple income ya dan lain-lain. Nah, jadi udah nggak heran lagi kalau orang itu penghasilan dia bekerja siang, bekerja pagi, siangnya menawarkan makan siang ke teman-temannya. Ya, karena dia bawa catering. Ya, ditanyain temennya,
Weh, lu makan siang di mana? Gue makan siang di kantin nih. Oh, bosen di kantin. Mendingan nih ambil sama gua aja yuk. Nah, banyak sekali mungkin orang yang ke kantor bawa catering untuk ditawarin ke teman-temannya. Nah, setelah itu, setelah pulang dari kantor, tidak langsung pulang ke rumah, nge-grab dulu. Ya, sudah selesai nge-grab, dia mampir ke swalayan terdekat rumahnya, belanja buat kebutuhan besok, untuk pagi-pagi istrinya masak, untuk dibawa ke kantor, untuk dijual lagi ke teman-temannya. Jadi zaman sekarang itu sudah tidak heran kalau kita punya penghasilannya berlebihan. Ya maksudnya berapa income gitu ya. Jadi ada double income, triple income. Ya, jadi karena kenapa? Karena kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Nah, dan juga ya kenaikan barang kebutuhan inflasi. Ya, kalau misalkan dulu tahun 2000-an, 17 tahun yang lalu, ya duit 100.000, wah saya inget banget, saya dulu isi bensin bisa bisa sampai muntah-muntah kali isi bensin pakai duit 100.000. Apakah Anda tahu zaman sekarang 100.000 kalau di kantong Anda, ya kan, bertahan berapa lama sih paling? Paling nggak akan nyampe 2 hari. Ya, dan sekarang 100.000 itu bisa beli atasan baju kaos. 2 tahun yang lalu bisa beli kaos dan celana. Kebayang nggak nanti 2 tahun ke depan? Mungkin cuma setengah baju kali ya yang bisa dibeli gitu ya. Nah, ini fakta dari KFC di tahun 94 menu KFC itu satu ayam satu kentang harga 1.700 dan 2 ayam 1 kentang 4.500. Tahun 94, 23 tahun yang lalu. Nah, bandingkan dengan harga KFC di tahun 2017. Ya, 1 ayam 1 kentang, dan 1 minum harganya Rp18.636. Jadi inflasinya besar-besaran. Orang yang punya penghasilan 5 juta di tahun 94 dengan 5 juta di tahun 2017 pasti berbeda sekali. Pola hidupnya, lifestyle hidupnya, semuanya pasti berbeda. Jadi intinya adalah kita harus mencari solusi untuk masalah ini. Ya. Nah, jarak antar si kaya dan si miskin jauh. Di belahan bumi lain ada orang bisa makan malamnya bayar 2 juta, di belahan bumi yang lainnya juga ada orang sulit kelaparan. Di belahan bumi yang lain juga ada orang yang bisa mensekolahkan anaknya ke luar negeri, ke Harvard, ke Oxford, dan lain-lain. Di belahan bumi lain juga ada anak yang terputus sekolahnya. Bahkan SD aja sudah tidak sekolah lagi. Di belahan bumi yang lain ada mall, ada lain-lain. Di belahan bumi yang lain juga ada pasar. Nah, di belahan bumi yang lain ada orang yang punya rumah besar, ada yang punya kolam renang, dan lain-lain. Tapi di belahan bumi yang lain ada orang yang mungkin secara rumahnya tidak layak. Di belahan bumi yang lain ada orang yang punya mobil mewah, dan di belahan bumi yang lain ada orang yang punya kendaraannya hanya sepeda motor saja. Ya, sepeda motor kalau misalkan bawa anak, bawa istri, anaknya taruh di tengah, istri paling belakang, bapaknya nyetir. Itu kalau anaknya satu. Kalau anaknya dua, taruh di depan bapaknya. Kalau anaknya tiga, mungkin taruhnya di bahan kali ya. Nah, jadi jarak antara si kaya dan si miskin semakin makin jauh. Ya, dan maka itu timbul masyarakat 20-80. Maksudnya apa? Di tahun 2008 itu kita disebut dengan dari masa baik-baik saja. Ya, di mana ada kelas atas itu 10%, kelas menengah 80%, dan kelas bawah itu 10%. Nah, semenjak di tahun 2011, kelas atasnya bertambah 10%, dan kelas bawahnya itu bertambah 70%, kelas menengahnya sama sekali tidak ada. Dan ini disebut dari masa bertahan hidup. Ya, jadi maka dari itu kita perlu solusinya membangun bisnis online. Oke, nah ada era yang namanya era menabung ke era bisnis. Ya, kalau Anda punya uang, misalkan punya uang beberapa juta atau berapa miliar, ya,
Anda punya pilihan nih, mau nabungnya kemana? Kalau Anda nabung ke bank, 4% returnnya. Nah, misalnya Anda punya 1 miliar, Anda masukin ke bank deposito, bunganya 4%. 4% itu setahun, bukan sebulan. Ya, jadi Anda kalau misalkan punya uang 1 miliar, Anda masukin ke deposito bank, bunganya 40 juta selama setahun. Kalau properti 8%. Kalau main saham 12%. Paling besar adalah puterin uang itu adalah ke bisnis. Ya, karena returnnya pencapaiannya bisa 80%. Nah, masalahnya bisnis apa sih yang sedang booming dan yang bisa kita garap adalah bisnis online. Nah, pertanyaannya kenapa masih bisnis online? Karena bisnis online itu bisa dijalankan kapanpun, oleh siapapun, dan transaksinya dimanapun. Ya, bisnis online ini sekarang lagi semarak-semaraknya sekali, ya terutama kalau di Indonesia, ya banyak orang membuka digital startup company, ya. Nah, kita bahas mengenai kenapa konsumen lebih memilih shopping online. Karena 73% mereka bisa menghemat waktu, 30% mungkin tidak bayar pajak, pajaknya lebih murah, 59% adalah mereka gampang untuk membanding-bandingkan harga. Kalau misalkan dulu saya ikut mama saya belanja ke Mangga 2, cek toko A, cek toko B, cek toko C, cek toko D. Wah, dicekin semua jalan. Ya kan? Nah, kali ini dengan online, Anda tinggal buka Instagram, Anda search mau cari apa, misalnya Anda cari baju, wah bajunya mahal nih harga di sini, cari yang lebih murah lagi ya. Wah, lebih mahal lagi, cari lagi ya lebih murah. Lebih cepat kita bisa membanding-bandingkan harga. Ya, dan 58% mereka senang karena mereka tidak ketemu yang namanya crowd atau keramaian. Ya, 67% lebih banyak variasi, 40% bebas duit akomodasi, dan 55% adalah harganya mungkin lebih di bawah harga pasaran, ya, dan 3%-nya yang lain-lain. Nah, ini prospek e-commerce di Indonesia. Ya, jadi pengguna internet di Indonesia adalah tahun 2014 88 juta,1, ya kan? Dan tahun 2015 naik sekitar 5%, 5 juta, ya, di mana di situ ada 93,4 juta orang pengguna internet. Nah, sadarkah Anda dari 93,4 juta yang mencari produk secara online ada 77%. Sedangkan penyedia produk online untuk dipasarkan hanya 8,7 juta orang. Ini sebuah pasar yang sangat-sangat bagus bagi Anda yang ingin memulai bisnis online. Dan nilai transaksi e-commerce diprediksi tahun 2016 itu mencapai 4,89 miliar US dollar. Ya, 4,89 miliar, bukan juta, miliar US dollar. Bayangkan kalau misalnya Anda punya satu produk, lalu Anda dipasarkan ke 77%, wow. Ini bukan hanya berbicara sekedar penghasilan tambahan saja, tapi mungkin ini bisa memberikan penghasilan utama untuk Anda semua. Nah, sekarang kita bahas mengenai Facebook. Ya, Facebook adalah website kedua terbesar yang dibuka di dunia. Nomor 1 adalah Google, nomor 2 adalah Facebook. Dan Facebook sendiri menyatakan bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar pengguna Facebooknya di dunia. Kenapa? Karena pengguna sosial media di Indonesia itu isinya 74 juta. Nah, ingat tadi 77% dari 74 juta mereka semua mencari produk-produk secara online. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap untuk berbisnis online? Kalau Anda siap, kita ketemu lagi di video berikutnya, video 2.